keloid ini sedikit sih, termasuk ada apa enggak? Tapi ada Ada nggak apa-apa sih gitu. sedikit, Gitu. enggak selalu keloid. Alergi terkena itu. Kalau itu kayak luka bekas luka Iya. apa nah itu. Waktu laser tato sih. Oh iya ya. Tanda-tandanya sama nama terangnya. Tunggu sebentar ya Mbak ya. Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Natalia. Apa kabar semuanya? Yang pasti sukses, sehat selalu, dan semakin cetar. Oke, kali ini saya nggak membahas untuk infus whitening atau injeksi whitening atau suntik, namun saya membahas tentang filler dan tanam benang di hidung. Kenapa saya membahas ini? Karena saya sudah melakukannya. Treatmentnya ini gini teman-teman, kalau bisa lihat hidung saya sudah jauh lebih tinggi, mungkin sekitar 2 cm mungkin, nggak ngitung sih, cuma biasanya kalau saya dari samping seperti ini itu kelihatan bener-bener kelihatan pesek lah ya. Cuma pesek saya ini nggak pesek yang melebar, pesek saya ini kecil, ininya cuping hidungnya ini saya kecil gitu. Jadi saya dibilang beruntung ya, cuma memang yang di bagian sini saya memang kurang tinggi. Nah, kalau lihat dari slide pertama video itu kan saya memvideo di mana klinik saya treatment, kemudian saya mengisi beberapa hal, yaitu persetujuan bahwa saya setuju melakukan ini dan siap jika ada resiko. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk prosesnya bagaimana rasanya, saya mau menjelaskan dulu, filler itu adalah cairan ya, cairan yang aman untuk menambah volume di hidung atau di bibir atau di dagu atau di bawah mata. Nah, sebelumnya kan saya konsultasi dulu ini sama dokternya kan sebelum saya treatment. Saya cukup banyak bertanya karena ini hal yang baru buat saya. Karena saya membayangkan hidung ini kan juga sensitif ya. Saya injeksi whitening itu nggak ada pikiran takut, cuma entah kalau ini saya benar-benar agak takut. Nah, yang membuat saya takut adalah takutnya itu kan dulu sebelum ada filler atau tanam benang, kalian pasti teman-teman mendengar yang namanya silikon ya kan. Nah, saya tanya, dok ini sama nggak sih dengan silikon? Oh beda, ini cairannya berbeda, obatnya itu berbeda. Kalau apa itu namanya filler, ini kalau misalnya nggak cocok atau ketinggian atau dia melebar, itu bisa langsung dibenerin, jadi bisa langsung dihancurkan. Nah, itu untuk dihancurkannya bagaimana, itu saya memang tidak tanya lebih lanjut. Kayaknya juga disuntik ya, disuntik kayak dengan obat yang penghancur gitu loh. Nah, jika misalnya itu kita tambah lama tambah melebar, nah itu bisa dihancurkan. Itu kelebihannya filler. Jadi amannya di situ. Kalau ada sesuatu yang nggak pas, itu bisa dibenerin langsung segera. Tapi kalau silikon dulu tuh ya nggak bisa, harusnya kayaknya jalannya operasi, jadi memang lebih berbahaya. Nah, kemudian saya bertanya lagi, awetnya itu sampai berapa lama kalau untuk filler? Nah, kalau untuk filler itu awetnya memang tahunan ya, antara range-nya itu antara 2 sampai 2,5 tahun atau 1,5 ya sampai 2 tahun, tergantung usernya, pemakainya, tergantung kita ini perokok atau tidak. Kalau semakin kita banyak menghisap rokok atau merokok, itu juga mengurangi daya tahannya, jadi mungkin lebih cepat gitu. Nah, terus kalau misalnya kita filler, itu apa yang akan terjadi setelahnya? Misalnya filler itu habis, itu rasanya bagaimana? Katanya sih nggak ada rasa, jadi tiba-tiba itu langsung kembali aja kayak habis gitu loh, cairannya itu lama-lama habis dan menyatu dengan daging kita. Terus sebenarnya dokter itu menawarkan untuk tanam benang juga, tapi kan tanam benang itu kan awetnya cuma beberapa bulan.
5-6 bulan, kan sayang juga uangnya kan. Jadi akhirnya kemarin dipikirkan secara berembuk, bagaimana dok, saya ini juga maunya ini tahan lama gitu kan, tapi saya juga maunya ada benangnya supaya bentuknya itu lebih kencang gitu loh, lebih tertata gitu kan, nggak hanya sekedar di filler gitu. Akhirnya saya filler di sini di batang hidung, dan benangnya itu ada di sini teman-teman, supaya ini tuh agak naik agak runcing gitu loh, nggak turun ke bawah gitu, karena ini kan sudah lebih tinggi dari yang sebelumnya begitu. Nah, untuk biayanya kebetulan dokter ini lagi ada promo. Untuk fillernya itu 1 cc itu 2,5 juta. Kemudian untuk tanam benangnya, per benangnya itu 400.000. Sebelum saya memutuskan deal di dokter ini, otomatis saya ini juga mengecek di dokter-dokter atau klinik-klinik lain. Harganya bervariasi dan jawabannya pun juga bervariasi. Saya tanya di dokter A itu 3,5 juta 1 cc, ada juga yang 1,5, ada juga yang 4.400.000, ada juga yang 7 juta. Oh my god. Dan untuk harga filler pun sendiri juga harga tanam benang pun bervariatif, ada yang jual per benang itu 1 juta, ada yang per benang itu juga 2 juta, macam-macam sih. Dan sekian berpikir lama, oke lah, saya memutuskan untuk deal di Dr. Leroy ini di Surabaya, tepatnya di daerah Duku Kupang Timur atau Duku Pakis, agak jauh juga sih dari rumah saya. Rumah saya kan di daerah timur, ini di daerah barat gitu. Sebentar ya. Nah, kemudian langkah pertamanya nanti kan saya sudah mengisi-ngisi. Nah, yang kedua, saya konsultasi lagi, dok, ini saya nggak mau terlalu kelihatan banget, saya maunya tetap natural aja. 1 cc nya kalau nggak usah dipakai semua nggak apa-apa, nanti kan bisa disimpan ya kan. Jadi misalnya 1 cc itu di hidung tuh sebenarnya nggak perlu terlalu banyak full dipakai, biasanya sih memang cuma pakai setengahnya aja. Dan sisanya itu bisa disimpan kok teman-teman. Misalnya kalian memang setelah treatment terus kita merasa kurang tinggi, ya itu ditambah lagi, dan itu nggak bayar lagi. Jadi ya kita bayarnya yang di depan itu aja, memang full payment di depan. Jadi setelah kita deal, oke, dengan benang 2, oke, saya setuju, kita praktek, kita ke ruang klinik yang ada kasurnya lah, yang ada susternya juga kan. Nah, di situ saya baring, teman-teman bisa membayangkan lah ya, karena saya juga nggak boleh memvideokan waktu itu. Ya akhirnya saya cukup bercerita aja. Nah, saya baring, saya dibersihkan dulu di area hidung itu, dibersihkan dengan pembersih cleansing gitu kan. Kemudian setelah dibersihkan, sebentar ya, saya ngecas dulu. Nah, setelah dibersihkan, lalu hidung saya dianestesi. Dianestesi itu dengan kayak krim juga, dioleskan di sini full. Kemudian saya menunggu kurang lebih 20-30 menit. Nah, setelah 20-30 menit selesai, dokternya menghampiri saya. Oke, kita mulai ya, filler. Lalu dibukanya lah jarum anestesi cairan. Cairan yang untuk dimasukkan ke hidung. Nah, itu juga jarumnya masih steril. Kemudian dia juga merobek pertama kali untuk fillernya juga itu steril juga, jadi kayak jarum juga. Kemudian di sininya ada cairan untuk fillernya gitu. Nah, ya kan, ini kalau teman-teman di sini saya masih ada bekas, ya kan. Dokternya bilang tahan ya, yang sakit ini untuk di awal aja. Sebentar, Devon. Maaf iklan. Kemudian saya diinfokan tahan sebentar. Yang sakit nih cuman waktu bagian di anestesi untuk dimasukkan di sini, supaya jarum fillernya itu bisa masuk ke sini tanpa kita merasa kesakitan. Nah, kan, oke. Saya tahan. Itu teman-teman sakitnya beneran sakit
sakit ya kan. Saya nggak nakut cuma memang sakit kayak di apa ya, kayak dirajang gitu, bener-bener sakit. Tapi kita harus tahan. Saya hanya berpikir saya berpikir oke, nggak apa-apa, ini cuma sebentar ya gitu. Kayak langsung tembus ke sini sudah agak mengeras itu, kayak kerasa anestesinya udah masuk gitu kan, udah kita ini sudah mulai merasa keras di sini, mulai merasa kaku. Kemudian sudah dok, saya itu tutup mata terus saja, nggak berani lihat. Sudah. Kemudian yang jarum fillernya itu saya kerasa oke nih, saya masukkan ya untuk fillernya. Oke, siap. Itu masuk teman-teman di sini. Saya juga nggak berani buka mata, saya tutup mata aja, saya pasrah. Kemudian sampai di sini itu jarumnya kerasa banget, nusuk. Aduh, saya juga gitu. Aduh, loh, masih terasa sakit kah? Iya dok. Coba sekali lagi. Sakit? Iya sakit. Tapi nggak apa-apa deh, kan sebentar aja kan. Cuman pikir saya itu kan cuma masukin gini aja gitu loh untuk cairannya. Jangan, ini harus di anestesi lagi. Saya juga nggak enak ngerjainnya kalau pasien tuh merasa kesakitan. Loh, berarti sakit lagi dong, dok. Iya, cuma sebentar ya udah. Terus saya di anestesi lagi di sininya. Terus sakitnya tapi masih sakit yang sebelah sini. Itu sakitnya saya bisa nahan, mungkin karena sudah sakit duluan di pertama, jadi itu yang kedua nggak terlalu bikin parno gitu, tapi sakit juga cut gitu ya, 2 kali. Setelah itu tambah keras di sini, tambah mengeras banget, sudah kerasa. Kemudian oke, sudah ya, masuk lagi teman-teman. Itu kerasa kita ini kayak di gitu. Kemudian sudah, terus hidung saya ini kayak dipencet-pencet gitu, kayak di cairannya tuh kayak ditata gitu, kayak kita main squishy atau kita main malam gitu kan, ini kayak ditata-tata gitu. Saya kerasanya cuma kayak dipegang, cuma kalau sakit jarum apa itu sudah nggak kerasa karena mungkin sudah selesai ya, sudah dilepas gitu. Setelah selesai, oke, sekarang benangnya ya, tahan. Tapi nggak sakit kan dok? Enggak, kan sudah di anestesi. Oke, benangnya itu disobek lagi, kan saya pakai 2 benang ya. Pertama juga masih steril. Oke, saya masukkan yang pertama kayak V-shape gitu ya, kayak miring gini dulu kayaknya, atau begini, saya juga nggak paham sih. Masuk satu sisi kayak kayak kita ini di obeng gitu, gitu sih. Terus kemudian yang satu selesai, satunya tinggal satu lagi, setelah itu selesai, beres. Oke, ya dok, demi saya sama bercanda untuk supaya saya ini nggak parno gitu kan. Sempat tadi kan memang benar-benar nangis gitu loh karena sakit yang di bagian sini, jadi agak tegang juga. Kemudian yang sini sama sih rasanya kayak di gitu. Setelah itu oke, sudah selesai. Saya diambilin cermin, saya cermin, dan memang hasilnya wow, sudah terlihat lebih tinggi. Terus seketika itu postur wajah itu berubah gitu loh. Teman-teman kalau melihat saya mungkin sedikit juga postur wajah juga sudah berubah. Memang hidung ini frontal banget ya, maksudnya di wajah ini memang dia ini fokusnya ini paling beneran gitu loh. Hidung ini merubah apa ya, kayak sketsa mungkin ya, merubah bentuk juga nggak, maksudnya merubah performan wajah gitu loh. Dan saya juga akhirnya saya bisa melewati gitu. Dan saya oke dok, terbayarkan air mata saya tadi dan kesakitan saya terbayarkan, dan ini hasilnya sangat natural. Dan di sini memang agak sedikit bengkak ya, masih 1 hari kemarin sekitar saya ke dokter sekitar jam 4 lebih sore gitu, dan ini masih terlihat membekas di sini. Dan katanya dokter kalau untuk filler tuh bisa langsung mengeras 2 jam, tapi kalau untuk benang itu memang kurang lebih 1 minggu dia bener-bener kenceng beneran gitu. Jadi kalau kita habis filler dan tanam benang, diusahakan memang tidak terlalu banyak menggoyang atau menyentuh. Kalau misalnya gatal ya pelan-pelan, terus kalau misalnya kepingin bersin ya pelan-pelan. Jadi serba pelan-pelan. Kalau di sini teman-teman sih kayak agak goyang ya ini lihat nggak? Ini cairannya ya. Jadi ini kayaknya belum mengeras bener sih, padahal infonya kan 2 jam ya. Cuman kalau ini kayak masih nyut gitu loh. Cuma makanya saya lebih hati-hati sih. Nah, mungkin kalau di area Jakarta atau di mana kota lain bisa lebih murah atau lebih mahal. Lebih baik kalau yang murah, terlalu murah kalian jangan deh, karena
Kalau itu nggak profesional, kalau nggak profesional ininya loh, kayak takut salah tusuk gitu kan. Yang ini aja yang sudah dokter aja saya juga masih merasakan kesakitan. Jadi teman-teman lebih baik jangan tergiur terlalu murah, main aman aja gitu. Oke, itu pengalaman saya untuk filler dan tanam benang, dan benar-benar hasilnya sesuai ekspektasi, bisa bertahan 2 sampai 2,5 tahun. Bagi teman-teman yang mau mencoba silakan. Kalau sakit iya, tapi itu di awal aja dan hasilnya pasti terbayarkan dengan sakitnya kita itu. Memang sakit itu cantik itu sakit, dan cantik itu memang mahal, dan kesiapan mental kita, kesiapan kepribadian kita mau mengupgrade diri. Saya ingin merasakan bagaimana sih penampilan kalau misalnya punya hidung ini mancung gitu kan. Nah, setelah 2,5 tahun atau 2 tahun saya juga belum tahu mau lanjut atau bagaimana, saya masih belum tahu. Kita jalani aja yang seperti ini. Oke, see you, bye-bye, see you next time. Jangan lupa like dan subscribe supaya selalu update info-info terbaru saya dengan seputar dunia kecantikan atau whitening apapun. Jangan lupa follow di Instagram saya @nataliapujiastuti. Kalau misalnya vlog saya masih belepotan, I'm so sorry, tapi thank you yang sudah menyupport saya dan mendukung saya selalu. God bless you all, bye-bye.